Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprianti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGSD kelas 5G dengan NIM 198620609. Dan yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Awiria MPD. Berikut ini saya akan mengerjakan tugas 1 pengembangan kurikulum dengan soal berikan contoh penerapan landasan sosiologis pada kurikulum 2013. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologis pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat yaitu sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya di dalam komunitasnya. Nah, pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut para ahli, semua tokoh berpendapat dalam mengartikan kurikulum adalah untuk menambah pemikiran, wawasan, dan pola pikir peserta didik yang bersifat ke arah yang membangun yang akan melahirkan manusia yang memiliki pendidikan memadai dan berpikiran maju. Sehingga seiring berjalannya waktu, maka bertambah pula pengetahuan manusia. Sehingga dari masa ke masa, maka berubah pula kurikulum pembelajaran yang sebelumnya disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kembali berubah seiring dengan perkembangannya pengetahuan, maka berubah pula kurikulum yang akan dikenal dengan kurikulum 2013. Meski banyak kritikan, pemerintah tetap memberlakukan kurikulum 2013 atau K13 mulai Juli 2013 di sekolah yang telah ditentukan. Selanjutnya, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran dan serta cara untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, di sini saya mempunyai tabel perubahan pola pikir pada kurikulum 2013. Yang di sini ada KBK 2004 atau KTSP 2006. Standar kompetensinya yaitu lulusan diturunkan dari standar isi. Kalau berubah menjadi kurikulum 13 itu menjadi standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Nah, berikut itu ada contoh 2 dan 3-nya. Selanjutnya, kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara serta menghasilkan insan siswa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Contoh penerapan landasan sosiologis pada kurikulum 2013. Dari pertanyaan bapaknya itu ya adalah contoh penerapan landasan sosiologis pada kurikulum 13. Menurut saya, penerapan landasan sosiologis yang diterapkan di sekolah contohnya yaitu pentingnya mengikuti organisasi kelompok keagamaan, organisasi masyarakat, atau lingkungan sekolah dengan seperti bersosialisasi pada kelompok sekolah terutama melaksanakan tugas piket dan membersihkan lingkungan sekolah atau gotong royong pada area sekolah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosialnya atau ekstrakurikuler atau kegiatan lingkungan di sekolah. Nah, di sini berikut landasan sosiologis pada dasarnya
Landasan sosiologis ini menginginkan kurikulum 2013 melakukan perubahan yang mengkombinasikan pada aspek IT dan seni budaya, sementara aspek pengetahuannya berbasis pada masyarakat. Implementasi pada kurikulum 2013 yang tercantum dalam landasan sosiologis tercermin pada K13, yaitu memahami, menerapkan, menganalisa, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan beradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk memecahkan masalah implementasi landasan sosiologis dalam silabus kurikulum 2013. Kelas 10 contohnya yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab peduli terhadap berbagai hasil budaya zaman prakarsa Hindu, Buddha, dan Islam. Kesimpulan dari pertanyaan yang tadi yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam pandangan sosiologi. Tujuan pembelajaran di sekolah dasar hendaknya seimbang dalam pencapaian kompetensi kognitif, psikomotorik, afektif. Kompetensi-kompetensi tersebut hanya nanti dapat menjadi bekal peserta didik saat mereka terjun ke masyarakat. Pendidik merupakan subjek yang mendidik agar para peserta didik, pendidiknya hendak mengenali latar belakang sosial peserta didik agar dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan lingkungan peserta didik dan harapan masyarakat. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidik bukan hanya untuk mendidik semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Sekian jawaban materi dari pengembangan kurikulum 2015. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.